Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas psikologi 3A, yang beranggotakan saya, Rayah Nurjaman, beserta rekan saya, Rijal Khairul Nurholik. Kami di sini akan mereview sebuah film yang berjudul Tare Zaman Par untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan anak. Untuk bagian pertama akan coba saya jabarkan mengenai film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Ihsan Awasthi yang mengalami gangguan perkembangan di mana prestasi membaca secara substansial lebih rendah dari yang diperkirakan oleh IQ atau yang biasa kita sebut sebagai disleksia. Sebelumnya, apa itu disleksia? Disleksia menurut APA pada tahun 1994 ialah gangguan yang mengganggu aspek tertentu dari prestasi sekolah, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, atau matematika yang mengakibatkan kinerja jauh lebih rendah dari yang diharapkan mengingat usia, kecerdasan, dan jumlah sekolah anak. Anak-anak yang mengalami disleksia seringkali memiliki kecerdasan mendekati rata-rata, hingga lebih dari rata-rata serta penglihatan dan pendengaran normal. Tetapi mereka tampaknya kesulitan memproses informasi sensorik. Meskipun penyebabnya tidak pasti, salah satu faktornya adalah genetik. Berdasarkan National Center for Learning Disabilities pada tahun 2004, faktor lingkungan mungkin termasuk komplikasi kehamilan atau kelahiran, cedera setelah lahir, kekurangan nutrisi, dan paparan timbal juga menjadi penyebab dari terjadinya disleksia tersebut. Anak-anak yang mengalami disleksia cenderung kurang berorientasi pada tugas dan lebih mudah terganggu daripada anak-anak lain. Mereka kurang terorganisir dengan baik sebagai pelajar dan cenderung menggunakan strategi memori. Tentu saja, tidak semua anak yang memiliki masalah dengan membaca, berhitung, atau mata pelajaran sekolah tertentu lainnya memiliki kelainan disleksia. Beberapa ada yang belum diajarkan dengan benar, cemas, mengalami kesulitan membaca atau mendengar arahan, kurang motivasi atau minat dalam subjek, atau memiliki keterlambatan perkembangan yang pada akhirnya dapat hilang. Menurut Gary, Ginsburg, dan Rose. Kembali ke alur film. Kenapa tadi di awal saya menyebutkan anak ini mengalami gangguan disleksia? Karena beberapa perilaku yang anak ini tunjukkan itu bisa disebut ke kategori gangguan disleksia. Contohnya seperti di saat anak ini diberi hasil ujian oleh gurunya dan disuruh tanda tangan oleh orang tuanya. Namun hasil ujiannya tidak diberikan kepada orang tua, namun malah diberikan kepada anjing dan kemudian dirusak oleh anjing tersebut. Lalu pada saat sampai rumah, dia pun tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ibunya memerintahkan untuk mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain, namun anak itu hanya pergi saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan terlihat juga pada saat pembelajaran di sekolah, anak ini seringkali melamun, melihat keluar jendela, dan tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh gurunya. Pada saat ditanya oleh gurunya pun, dia hanya diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Hingga pada akhirnya, dia pun disuruh keluar oleh guru tersebut karena si anak tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan sampailah kepada pelajaran matematika, si anak ini tidak membawa kertas ujian yang telah ditandatangani oleh orang tuanya, karena sudah ia berikan kepada anjing dan telah dirobek-robek oleh anjing tersebut. Karena hal tersebut, si anak ini pun ketakutan dan dia pergi bolos pelajaran matematika ini. Dia pergi berkeliling kota sendirian. Dan di malam harinya, dia pun bercerita kepada kakaknya bahwa pada hari itu dia bolos sekolah dan meminta bantuan kakaknya untuk membuatkan surat izin sakit agar tidak dimarahi oleh sekolah dan oleh orang tuanya. Pada keesokan harinya,
si anak ini memberikan surat tersebut kepada gurunya dan gurunya pun percaya, sehingga anak ini terbebas dari hukuman. Namun pada hari itu guru matematika ini memberikan ujian secara mendadak dan yang lainnya fokus mengerjakan, namun anak ini seringkali melamun dan berimajinasi. Berimajinasi bahwa soal-soal yang dihadapannya itu berubah menjadi planet-planet, kemudian dia menjadi kapten dan memindahkan planet-planet tersebut. Dan setelah sampai rumah, dia pun kaget karena bapaknya yang pergi dinas sudah pulang ke rumahnya. Kemudian dia pun memeluk dan meminta oleh-oleh. Namun pada saat dia sedang makan siang, bapaknya menemukan kertas tergeletak. Setelah dibuka, itu merupakan surat izin yang dibuat oleh kakaknya tadi. Kemudian ayahnya mengkonfirmasi kepada ibunya, dan ibunya pun berkata dia tidak membuat surat itu. Lalu akhirnya si anak tadi pun dimarahi dan disuruh jujur apa yang dia lakukan pada hari itu. Kemudian si anak ini pun bilang bolos dan berkeliling kota sendirian. Ayahnya pun marah besar hingga memukul anak tersebut. Di ruangan ini, para guru-guru memberitahu kepada orang tua si anak bahwa anak ini seringkali tidak fokus mengikuti pembelajaran dan hanya mengerjakan soal matematika hanya satu nomor saja, dan itu pun salah. Kemudian kepala sekolah bilang kepada orang tuanya bahwa mungkin saja anak ini mengalami gangguan. Namun ayahnya tidak percaya dan tetap pada pendiriannya bahwa anaknya ini normal. Kemudian ia pun bertekad untuk memindahkan sekolah si anak ini ke asrama milik temannya. Si anak ini tidak ingin dimasukkan oleh orang tuanya ke asrama tersebut karena dia masih ingin berkumpul dengan keluarganya. Namun ayahnya tetap pada pendiriannya karena agar si anak ini bisa dapat berkembang dengan baik. Kemudian diantarlah si anak ini oleh kedua orang tuanya dan kakaknya menggunakan mobil ke asrama. Dan pada saat itu si anak ini sedih karena ditinggal oleh keluarganya di asrama itu. Di saat yang lain sudah tertidur, si anak ini malah pergi ke kamar mandi dan menangis. Setelah pindah sekolah, ternyata anak ini tidak ada perkembangan, masih sama seperti di sekolah sebelumnya. Dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bisa hitung-hitungan, tidak bisa menunjukkan apa yang diperintahkan oleh guru. Sebaliknya malah di sekolah ini, guru-guru yang mengajar itu lebih galak dibanding di sekolah sebelumnya. Salah sedikit dia kena tampar, kena pukul tangannya, dan disebut bodoh, malas, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari dia sudah tidak dapat menerima tekanan-tekanan itu, sehingga dia pun mengurung diri di asrama. Keluarganya dipanggil untuk datang ke asrama untuk menenangkan si anak ini. Namun saat orang tuanya datang, si anak masih tetap tidak ingin membukakan pintu. Namun pada saat kakaknya bicara, dia baru membukakan pintu, namun tidak menghampiri keluarganya. Namun dia berlari mengelilingi lapang tanpa menghiraukan keluarganya. Hingga kemudian sesaat sebelum masuk ke pelajaran seni, dia berdiri di lantai atas di pagarnya. Hingga kemudian temannya datang dan menyuruh dia untuk turun. Namun si anak ini tidak menghiraukannya, hingga temannya ini pun terjatuh dan si anak ini turun dan membantunya. Kemudian bersama-sama berjalan ke kelas. Guru pengganti tersebut bernama Ramsan Karnikum. Beliau adalah guru yang baik dan cukup pengertian kepada anak didiknya.
terlihat ketika beliau pertama kali memasuki kelas, beliau memberikan kesan yang cukup baik. Nah, ketika beliau memberikan tugas untuk menggambar, fokus beliau tertuju kepada Ihsan karena Ihsan memberikan respon dengan berdiam diri. Bahkan ketika beliau mengajak berbicara, Ihsan tetap diam. Guru Ram yang mulai penasaran mencari tahu mengenai kehidupan Ihsan. Dia bertanya kepada orang tuanya. Beliau diperlihatkan dengan lukisan buatan Ihsan. Beliau juga beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang kreatif, sehingga Guru Ram memberikan penjelasan kepada kedua orang tuanya bahwa Ihsan itu adalah orang yang cukup pintar. Akan tetapi, orang tua Ihsan, khususnya ayahnya, membantah perkataan Guru Ram. Malah beliau membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya. Guru Ram menjelaskan mengenai apa yang sedang dialami Ihsan, yaitu adalah disleksia. Disleksia sendiri menurut Brian yaitu suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis, mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem representasional, misalnya berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Penderita disleksia juga secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam-macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan kanan, bahkan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini juga sering menyebabkan penderita disleksia dianggap sering tidak konsentrasi dalam beberapa hal. Untuk penyebabnya sendiri, disleksia masih belum diketahui. Namun, para ahli beranggapan bahwa adanya kelainan pada kerangka atau anatomi saraf dan faktor keturunan. Untuk penanganannya sendiri, tidak menggunakan obat-obatan khusus, cukup melakukan pendekatan kepada anak tersebut, seperti yang dilakukan oleh Guru Ram kepada Ihsan. Tak lupa juga kita harus melakukan berbagai pemeriksaan psikologis dan fisik, kemudian dievaluasi mengenai kelemahan dan kelebihan anak tersebut, tentunya dengan bantuan guru dan orang tua. Penderita disleksia juga sering menunjukkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, misalnya sangat inovatif dan mampu memecahkan masalah dengan sangat baik. Kemudian, biasanya penderita disleksia orangnya itu sangat kreatif. Bahkan banyak penderita penyakit disleksia yang menjadi orang sukses. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan terlalu menuntut anak untuk lebih baik dari orang lain, karena setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.